masuk di dalam. Sebagai pembahasannya membacakan surat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zaman dahulu ayah bunda, kurikulum terdahulu yaitu menghentikan kognitif, psikomotorik dan afektif. Tapi kalau kurikulum Merdeka saat ini itu lebih menekankan ke afektif, psikomotorik dan kognitif. Yang dipentingkan adalah sikap dan perilakunya, bagaimana tutur katanya, bagaimana sikapnya terhadap orang tua. Kalau zaman dulu, ketika ayah bunda memondokkan anaknya, notabene adalah anak-anak yang nakal, kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang, memondokkan anak itu bukan hanya anak yang nakal, tapi anak-anak yang lingkungannya atau memang orang tua menginginkan sikap yang lebih baik atau bisa dikatakan akhlaknya yang terutama gitu Pak, karena pondasi. Ayo sana. Ayo sana. Kau bingung jawabannya? Akan ibu begini. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, kita ini manusia disebut sebagai makhluk sosial, di mana makhluk sosial yang bernama manusia itu produk ketiga. Jadi ketika Allah menciptakan surga, Allah menciptakan produk pertama malaikat yang hanya diberi satu saja tingkat kepatuhan yang sangat luar biasa. Malaikat tidak diberi ilmu, tapi hanya diberi ketakwaan, kepatuhan kepada Allah. Al-Quran menyatakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk yang diciptakan oleh Allah, tidak pernah sekalipun berantem, tidak pernah sekalipun mengeluh. Rasulullah itu beritahu, itu sinyalnya malaikat. Karena malaikat bukan makhluk sosial. Sing sering Rasulullah sing itu. Oh ngerti? Satu. Jadi malaikat itu tidak pernah yang namanya bosan. Diperintah Allah sujud sebelum Allah mengatakan bangun
tidak akan bangun. Kalau kita kan sujud pada Allah sedikit, gimana jelasannya? Malaikat ketika menjaga matahari tidak akan minta mutasi tidak ke bulan, tidak ada. Yang minta mutasi bisa manusia. Karena malaikat itu tidak bisa. Lalu ada produk kedua di dalam surga, namanya Banul Jan. Banul Jan itu adalah golongan. Di situ digaris oleh Allah keinginan-keinginan besar manusia tercantum dalam Quran Al-Imran ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ini supaya kita paham Ibu Bapak, yang namanya dunia ini akan pindah karena ada yang biasa. Kaum pria pasti akan suka dengan hiasan-hiasan itu. Hiasan yang paling menarik untuk manusia itu apa? Untuk kaum pria, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'. Satu di antara hiasan yang paling diperhatikan oleh kaum pria adalah an-nisa. Nisa itu adalah wanita-wanita. Ad-dunya kulluha mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus shalihah. Dunia ini adalah sebuah biasa. Dan sebaik-baik biasa dunia adalah wanita yang soleh. Ibu, Bapak, kalau orang pertama berumah tangga, setelah berumah tangga keinginan yang kedua apa? Keinginan yang kedua adalah wal banin, ingin punya keturunan. Terus sama benar, betul apa tidak? Ini keturunan panjenengan tidak sengaja atau program? Saya mau tanya, yang panjenengan aku yang sekarang ditawar di tahun itu jadi dewek atau di program? Ayo, saya mau tanya. Bapak Ibu, di dalam Islam itu kan mengapa manusia perlu keturunan? Karena Islam mengajarkan kepada kita, mengabarkan kepada kita, manusia itu akan mengalami beberapa fase kehidupan. Di mana fase kehidupan terus berkesinambungan, nyambung terus, hidup di dunia. Kemudian alam kasih, alam barzah. Setelah alam barzah naik ke alam abadi yang namanya alam akhirat. Berkesinambungan. Karena di dalam Islam mengajarkan hidup kita berkesinambungan. Kemudian yang namanya hidup yang butuh sesuatu. Hidup di dunia butuh hasanah amalan. Hidup di akhirat butuh hasanah amalan. Butuh hasanah itu apa sih? Hasanah adalah sesuatu kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh setiap manusia. Namanya hasanah. Nah, ibu, bapak, walaupun keinginan yang kedua ini, karena panjenengan sebagai manusia makhluk sosial ingin punya keturunan, tentu panjenengan punya kesimpulan. Kalau saya mau tanya, panjenengan jawabannya apa kira-kira? Panjenengan punya keturunan untuk apa sih? Jawabannya gimana? Kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tolong, kalau aku besok akan pulang, akan meninggalkan dunia, beri aku bekal. Tolong aku sampai bisikkan kalimat itu diterima. Itu harapan orang tua seperti itu. Kita pengen kalau panjenengan besok satu ketika menghadap Allah, ketika dalam keadaan nazar akan sedang tidak dikawal. Tentu harapannya adalah anak ada di sampingnya. Namun ibu bapak punya anak di era digital sekarang itu tidak gampang. Ini nah demikian karena anak-anak sekarang dipaksa oleh teknologi memasuki fase dewasa.
Kenapa? Karena orang tuanya ini sering tidak mau tidak mau anaknya ini nangis karena tetangganya anak kecil pegang HP atau anak kecil sudah mulai itu kan sebelumnya. Anak kecil sudah bisa main HP. HP itu tidak hanya dari merusak dari segi kesehatan mata, tapi juga kalau tidak dibimbing dengan baik, anak-anak ini belum saatnya memasuki fase dewasa, tapi anak ini dipaksa untuk mengetahui apa saja yang berkaitan dengan teknologi. Akibatnya apa? Anak ini tidak bisa tumbuh berkembang yang wajar, melampaui batasan-batasan usia. Kira ibu PAUD adalah tempat bagaimana anak ini akan disemai. Pertama disemai dengan perilaku, disemai dengan ucapan-ucapan yang sesuai dengan tuntunan agama. Subhanallah, ibu, saya yakin ibu diparingi amanat ini pasti keberhasilan luar biasa. Sekarang anak-anak kalau di usianya berapa? Rata-rata berapa? 3 tahun. Rata-rata 3 tahun. Saya jamin dari Allah. Ini ulangi. Minimal punya anak sampai 3 tahun tidak kenakan berapa biaya yang dibutuhkan. Ada yang itu? Hasil sampai 3 tahun aku disuruh dinamis manajemen juga ada. Saking kelasnya orang tua untuk pendidikan. Berapapun biaya rumah sakit kita tanggung. Jadi tidak ada orang tua itu mencatat biaya yang dikeluarkan untuk membayar anak. Betul tidak? Padahal tidak mungkin mempunyai catatan telah dihabiskan sekian. Nanti dalam harapan kalau anak jadi sarjana uangnya dikembalikan. Tidak ada. Itulah sebabnya surga terletak pada itu. Jadi bagaimana anak yang mampu membuka kunci itu apabila anak ini tidak dibekali dengan ilmu yang baik. Teknologi yang sekarang memang luar biasa. Anak sekarang cerdas-cerdasnya hebat, luar biasa. Luar biasa. Dibanding dengan saya dulu, dulu saya kan tahun 66 di pesantren tidurnya nggak pakai bantal, tapi daun randu kan tidak terlalu keras. Di sempoin dikit kayak untuk itu. Dulu kepada anak-anak, tetapi perilaku tetap dalam kendali. Ini yang penting. Ini yang penting. Teknologi tetap dikenalkan. Karena apa kata Nabi? Yang pernah dikutip oleh Imam Syafi'i. Satu ketika Imam Syafi'i bertanya kepada muridnya, ya Qabil Syekh, ma huwal ajib, wa ma huwal ajab. Wahai guru, yang namanya ajib itu apa? Dan apa yang lebih ajib daripada keajiban? Imam Syafi'i mengatakan, qadrudah ajib, perputaran dunia yang ditandai dengan pesatnya teknologi, itulah keajiban. Wa ghaflatu anha ajab, orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman lebih ajib daripada keajiban. Jadi anak-anak itu kan meskipun fasenya belum sampai ada tahapan-tahapan, tetapi intinya adalah akhlak. Dari sinilah nanti akan tumbuh berkembang. Naik TK, akhlaknya baik. Naik SD, akhlaknya baik. SMP, akhlaknya baik. SMA dan seterusnya akhlaknya baik. Jadi sarjana pun akhlaknya baik. Tiap ada berterima kasih kepada orang yang pernah membesarkan. Maaf, saya bukan ibu-ibu, tapi saya sering mendengar bahwa kalau ada anak mengecewakan ibu, itu sakit yang lebih ketika ibu melahirkan. Kalau ada anak yang lebih kecewa orang tua, itu sakit yang lebih ketika benar lahir. Agar tidak terjadi seperti itu bagaimana? Nah, disinilah sebabnya. Sejak ini anak-anak ini dikenalkan agar paham bagaimana cara menghormati orang lain, bagaimana cara berbicara yang baik. Menurut saya kita bukan orang-orang barat. Kalau orang-orang barat kan tidak ada yang namanya etika. Orang sini kan luar biasa, apalagi orang Jawa. Anak ngomong apa menerima sesuatu pakai kaki aja. Itu kan berarti sebagai bentuk perhatian kita kepada Allah. Itulah sebabnya saya dorong semangat untuk ibu-ibu pembina PAUD. Ini insya Allah kalau dorong seperti ini.
Kenapa orang yang menanamkan akhlak pertama adalah bersatul pula. Madrasah pertama menanamkan kepada anak didik agar anak didik ini menjadi anak didik yang soleh dan solehah. Itulah harapan orang tua. Ibu, saudara sekalian, jadi saya ingin saya kalau nanti panjenengan putra putrinya sudah menginjak usia TK, sekolahkan di TK-TK yang tetap menanamkan pendidikan agama. Kalau harus di SD atau SD, sekolahkan di sekolah SD, kemudian juga disekolahkan di sekolah yang menanamkan agama. Soalnya apa? Dengan teknologi canggih banyak anak-anak yang tidak menghargai guru. Menurut saya dulu waktu saya di SD pernah digajar sama guru saya karena apa digajar pakai apa? Digajar berdiri di depan papan tulis sambil memanggil sahabat. Sahabat itu adalah papan kecil yang menunjuk kepada kertas namanya sahabat. Itu disuruh pegang sampai selesai pelajaran. Begitu pulang saya nangis, ditanya sama bapak saya, kenapa nangis? Digajar. Oh kenapa sih? Karena jelas dulu orang tua ketika anak digajar sama guru malah kan digajar gurunya. Sekarang ketika anak pulang nangis, si dilakukan polisi gurunya. Ini kan kalau orang dididik di zaman sekolah anak diri sendiri aja. Saya kemarin waktu kalau di SMK dua Tegal, saya seperti dua dapat para murid. Kalau putra putri panjenengan disekolahkan, ya dipasrahkan sama Pak Guru. Pak Guru tidak mungkin mencelakakan anak didik. Kalau jiwa guru itu punya motor polisi panjenengan, ya udah kita bisa disekolahkan, dididik di rumah, bisa enggak? Ngajar itu lebih gampang daripada mendidik. Pak Guru ini mendidik, bukan mengajar. Mendidik agar agar tahu bagaimana cara sopan santun dengan orang. Nah, inilah hebatnya. Kalau dulu belum ada takut, kayak ada jarang. Saya aja nggak pernah menyampaikan. Tapi saya merasakan betapa beratnya yang namanya guru PAUD. Betapa beratnya yang namanya guru TK. Bukan anaknya diopeni, dipelihara, dirawat, melebihi anaknya sendiri. Malah kadang-kadang anak pun dirayatnya malah anaknya daerah sendiri. Tapi anak-anak ibu-ibu, ya Allah, diperhatikan luar biasa. Luar biasa. Oleh karenanya, mudah-mudahan semua dewan guru PAUD dan juga guru yayasannya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, kemudian senantiasa keikhlasan dan dikedepankan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan sepanjang masa amin. Karena itu kita masukkan untuk ibu betapa pentingnya PAUD orang memperkenalkan teknologi aktivitas dari masa ini tidak mungkin masa lalu, tidak mungkin karena kalau kita kembali pada masa lalu anak ini akan jauh sekian puluh tahun anak ini 20 tahun yang akan datang 30 tahun yang jadi kan di diferensiasi itu anak bisa sesuai dengan keinginan anak bermainnya. Setiap hari kita menyediakan permainan balapnya, terserah anak mau bermain apa, ya. Terus ada sentra persiapannya juga disediakan, perannya juga disediakan. Jadi anak kan suka bermain peran ya, monggo silakan bermain peran. Meskipun temanya berbeda, kegiatannya juga berbeda. Jadi untuk mulai pembesaran anak dan selama kami berjalan 3 bulan itu anak lebih senang, kayaknya lebih senang. Jadi tidak ada yang rasanya bosan, bawa terus atau apa lebih. Karena kalau anak itu lebih senang bersentra biasa. Semua anak itu senang bersentra biasa. Terutama untuk bermain air, bermain pasir itu anak senang banget. Tapi untuk sentra diferensiasi memang kita untuk bermain airnya karena seringnya di kelas, banyak banget jarang bermain air gitu, ruang air itu. Insya Allah nanti kita akan lebih baik lagi. Kemarin 3 bulan itu sebagai pembelajaran kita mungkin rencananya mungkin setiap mereka tidak di luar gitu. Jadi ada tetap ada bermain airnya biasa gitu, bukan alat cair. Terdapat 7 tahapan perencanaan pembelajaran dan asesmen di keluar yaitu Satu ibu, apalagi saya baru jadi ibu pertama, jadi saya masih banyak belajar dari ibu sekalian, khususnya untuk parenting. Saya banyak belajar, sama-sama belajar dari ibu
2 minggu ini alhamdulillah yang awalnya mungkin masih belum mandiri untuk tinggal, alhamdulillah sekarang sudah berani masuk dengan senang ya Bu ya. Karena kan izin sebetulnya sudah sekolah terlebih dahulu dari 3 tahun tapi KPI-nya. Jadi alhamdulillah di sini tinggal jalan saja. Jadi alhamdulillah kalau ditulang pas parenting sebelumnya kan katanya itu ya Bu ya. Jadi apa sih yang membuat anak itu pelajaran itu masuk? Jadi saya sudah membiasakan pas pulang naik motor itu ditanya, Mas main apa? Mas belajar apa? Alhamdulillah pas ditanya tahu. Jadi tadi habis senam habis belajar ngaji berarti tahu. Jadi saya mau mengecek juga, jadi belajar juga saya bahwa kalau anak itu paham itu ditanyakan kesehariannya itu paham gak apa yang sudah dia jalankan. Alhamdulillah Mas Rizal khususnya sudah tahu bisa menceritakan kesehariannya di sekolah itu seperti apa. Jadi alhamdulillah ini juga pelajaran yang baru juga untuk saya sebagai seorang ibu, karena saya sampai ini Mas Rizal pertama saya untuk belajar juga untuk adiknya juga sama-sama belajar itu bagaimana caranya anak saya terlebih dahulu bisa mandiri, karena seorang kakak harus nanti menuntun adik-adiknya. Lalu sarannya banyak Bu, cukup bagus untuk di PKP lagi, hanya saja mungkin nanti perlu dikembangkan lagi terkait minat bakatnya. Anak-anak kan ini khususnya anak 5 tahun kan berusia ya Bu ya, jadi memang lebih mencari sisi terbaiknya. Jadi saya minta untuk dibantu untuk mencari minat dan bakatnya lalu diwadahi, jadi dikembangkan. Kalau di Indonesia kan banyak kan kamu nggak bisa apa di dijual ya Bu ya, harus bisa, tapi saya pribadi bisa itu warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari ucapan, baik dari cara memanfaatkan dan sebagainya. Pengennya anaknya mandiri, pengennya anaknya soleh, tapi bapak ibunya naruh handuk sembarangan. Menetapkan barang yang tidak pada tempatnya itu adalah dolim. Ketika naruh handuk sembarangan tidak pada tempatnya, dengan sedang berbuat dolim. Itu pengertian dolim adalah tidak pada tempatnya, memposisikan